أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلاة وسلاما على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقوى. Amma ba'd. Yang terhormat dan saya muliakan para pemerhati bimbingan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih mampu menjalankan berbagai aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas yang baik yang kita laksanakan Allah mencatatnya sebagai amal saleh. Salawat beserta salam kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga, kerabat, sahabat, dan insya Allah semua umatnya akan mendapatkan syafaat. Para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam ajaran Islam setiap perbuatan itu harus memiliki dasar, lalu kemudian ada caranya, dan tentunya ada tujuan. Karena secara umum ajaran Islam selalu memberikan fondasi pendasaran ajaran agama yang kuat, lalu pula diberikan cara-caranya dalam menjalankan nilai-nilai agama, dan setiap nilai itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah contoh yang paling kecil adalah orang ketika dia ingin makan, pertama dasarnya adalah mencari rezeki yang halal. Lalu dia harus menanak nasinya, kemudian menjadi nasi, dan kemudian juga ada caranya, dan pasti ada tujuannya supaya dia sehat. Karena setelah kenyang, pastinya tidak hanya sebatas kenyang, tapi ada tujuan yang ini capai, kenyang dan mencapai keberkahan. Lalu demikian pula dalam permasalahan pernikahan. Nikah itu ada dasarnya, ada cara-caranya yang betul, yang benar sesuai dengan aturan Allah, dan kemudian pasti ada tujuan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menjelaskan di dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wantihul ayyama minkum wassalihin. Jadi ini perintah Allah. Ada dasarnya yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Bahwa pernikahan itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang sepele, tapi hal yang sangat suci yang harus diperhatikan oleh individu muslim, pria maupun wanita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nikah itu mampu menyempurnakan separuh daripada nilai agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "In tazawwajul 'abdu faqad kammala nisbat din." Jika seorang hamba Allah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh daripada ajaran agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana dia mengajarkan kepada kita. Karena sunnah di sini adalah ajaran beliau, mengajarkan dalam membina rumah tangga, dan bagaimana beliau mengajarkan untuk mencapai kehidupan berbahagia dalam rumah tangga. Cuma yang banyak disalah artikan.
kalau sunnah Rasul itu dikait-kaitkan dengan permasalahan poligami. Kalau orang berpoligami mengikuti sunnah Rasul, padahal pada intinya bukan itu. Karena sesungguhnya bahwa poligami di dalam Islam itu bukan hal yang dilarang, tetapi memerlukan persyaratan yang harus menjadi dasar orang boleh atau tidak boleh berpoligami. Jadi menikah adalah sunnah Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah melarang orang hidup sendiri. Ada salah satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, beliau mengatakan, nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa. Nikah itu sunnahku, ajaranku, bagian dari ajaranku, kata Rasulullah. Siapa saja yang belum mengamalkan sunnahku bukan golongan. Dan mungkin masih ada hadis-hadis yang lain yang bisa dijadikan dasar bahwa yang menjelaskan bahwa menikah adalah perintah Rasulullah, juga perintah Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan ibadah. Bisa saja orang menganggap bahwa orang yang sudah menikah atau belum menikah ibadahnya sama saja. Tapi menurut pandangan agama tidak demikian, saudara-saudara, bahwa menikah itu dapat meningkatkan amalan ibadah. Kemudian yang kelima adalah nikah merupakan satu benteng bagi diri seseorang yang dapat menjaga diri. Rasulullah SAW menjelaskan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Wahai pemuda, kata Rasulullah, yang memang sudah mampu, punya kemampuan lahir dan batin, baik secara jasmani dan rohani, juga sekaligus kemampuan ekonomi yang sudah mapan, maka menikah. Karena menikah itu aghaddu lil basar, dapat merendahkan pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan juga dapat menjaga hawa nafsu, libido. Wa man lam yastati fa alaihi bis-sawm. Karena siapa yang belum mampu menikah, maka perbanyaklah berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah itu bisa juga sebagai wija, perisai, dapat menjaga diri seseorang dari hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam adalah memperoleh keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh, saudara-saudara, tidak bisa diperoleh tanpa prosedur yang soleh. Karena menikah itu dapat memperoleh keturunan yang sah. Bagaimana seorang anak bisa dianggap sebagai soleh kalau dia kelahirannya tidak berdasarkan prosedur pernikahan? Dia bukan anak yang sah secara hukum. Maka akan jadi timbul pertanyaan, kata soleh itu juga diawali dengan keabsahan pernikahan bapak dan ibunya. Kemudian yang terakhir, salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan di dalam hidup. Karena dengan menikah, hidup orang bisa menjadi tenang. Ada tempat untuk share, ada tempat curhat, dan suami istri dalam dengan kehidupan berkeluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.